mempresentasikan tentang jembatan hidrolik dari bahan sederhana. Perkenalkan, nama saya Tia Roktavia Agustina dan rekan saya yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daden Saputra. Perkenalkan, nama saya Aldiansa. Halo, saya Juanita. Halo, saya Eliasa Fitri. Halo, saya Nadia Kalipi. Halo, saya Rena. Nah, teman-teman, itu tadi anggota-anggota saya. Sebelum melihat jembatan hidrolik, mari kita mendengar penjelasan mereka. Oke teman-teman, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan jembatan hidrolik. Yang pertama ada kardus secukupnya, yang kedua ada lem tembak, yang ketiga ada stik secukupnya, yang keempat ada 4 buah suntikan, yang kelima ada 1 buah selang infus, yang keenam ada gunting, dan yang ketujuh ada garis. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat jembatan hidrolik. Nah, yang pertama itu langkah pertamanya, potong kardus berbentuk segi panjang untuk landasan jembatan sebanyak 2 layer. Lalu, potong kardus berbentuk segi 4 panjang untuk tiang jembatan sebanyak 4 biji. Lalu, potong juga kardus berbentuk segi 4 untuk jalannya sebanyak 2 biji. Langkah kedua, tempel keempat tiang yang berbentuk segi panjang di setiap sisi pada landasan jembatan. Lalu langkah ketiganya, tempel kardus berbentuk segi 4 yang sama sisi ke setiap tiang yang untuk jalannya. Nah, yang langkah keempatnya, potong stik menjadi 2 bagian. Lalu tempel hingga berbentuk pagar. Langkah kelimanya, tempel penyanggah di bawah landasan jalan jembatan untuk menaruh ujung suntikan. Langkah keenamnya, potong selang infus menjadi 2, lalu sambungkan kedua suntikan yang berada di bawah jembatan dan pada 2 suntikan lainnya. Langkah ketujuh, isi air kepada 2 sisi suntikan ini. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan. Jembatan hidrolik sederhana yang dibuat menggunakan kardus, selang infus, dan 4 buah suntikan bekerja berdasarkan prinsip tekanan zat cair, khususnya hukum Pascal. Pada sistem hidrolik, zat cair yang berada di dalam ruang tertutup akan meneruskan tekanan yang diberikan ke segala arah dengan sama besar. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pembahasan yaitu salah satu suntikan ditekan, gaya tekan tersebut menghasilkan tekanan pada air di dalam suntikan. Tekanan ini kemudian diteruskan melalui selang infus menuju suntikan lain. Akhirnya, suntikan yang menerima tekanan akan bergerak dan menyebabkan bagian jembatan terangkat satu menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dapat berpindah melalui zat cair tanpa berkurang. Oke, penggunaan air sebagai zat cair dalam sistem hidrolik ini sangat tepat. Kenapa? Karena air bersifat itu sulit untuk dimanfaatkan sehingga mampu meneruskan tekanan dengan baik. Selang infus berfungsi untuk penghubung antara suntikan agar tersalurkan secara merata. Kardus digunakan sebagai rangka jembatan karena ringan, mudah dibentuk, dan cukup kuat untuk menahan beban ringan pada percobaan ini. Dari percobaan yang dilakukan, dapat diamati bahwa besar gerakan jembatan dipengaruhi oleh kuat lemahnya tekanan yang diberikan pada suntikan. Semakin besar gaya tekan pada suntikan, semakin besar pula gerakan yang dihasilkan pada jembatan. Hal ini membuktikan bahwa prinsip hukum Pascal dapat diterapkan pada alat sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan. Oke teman-teman, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibahas oleh Elia. Kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang lebih dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jembatan hidrolik sederhana
bekerja bersederhana. Hukum pasal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cairan dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Sistem hidrolik yang dibuat dari suntikan dan selang infus mampu mengubah gaya tekan menjadi gerak naik dan turun pada jembatan. Dan ada juga alat ini membuktikan bahwa konsep fisika, khususnya tekanan zat cair, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahan sederhana. Selain itu, percobaan ini memahami prinsip kerja alat hidrolik yang banyak digunakan seperti ongkar hidrolik dan rem hidrolik. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.